Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, dan di dalamnya kita dianugerahi oleh Allah bulan Ramadan, bulan yang sangat suci bagi kaum muslimin, dan oleh karenanya kita perlu memanfaatkan momen ini untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Pada saat ini pembahasan kita tentang benua biru, Islam di benua biru, itu terkait dengan salah satu tokoh kaum muslimin yang berasal dari benua biru. Salah satunya adalah Muhammad Asad. Mari kita bahas tentang Muhammad Asad ini. Siapa Muhammad Asad? Muhammad Asad lahir dengan nama Leopold Weiss dari keluarga Yahudi intelektual di Austria. Ia dididik dalam tradisi Yahudi dan juga mendapat pendidikan barat modern. Pada usia muda, ia bekerja sebagai jurnalis dan melakukan perjalanan luas ke Timur Tengah pada awal 1920-an. Perjumpaannya dengan dunia Arab dan ajaran Islam membuatnya tertarik untuk mendalami Islam secara serius. Ia akhirnya masuk Islam pada tahun 1926 dan mengganti namanya menjadi Muhammad Asad. Apa bukti kiprah Muhammad Asad? Pada 1934, Muhammad Asad menerbitkan buku yang sangat fenomenal yang berjudul Islam at the Crossroads, Islam di Persimpangan Jalan. Beliau yang merupakan seorang jurnalis memberikan pandangan kritis tentang bagaimana umat Islam merespon capaian peradaban Barat dan menyarankan agar umat Islam tidak begitu saja silau dengan pantulan sinar peradaban Barat tersebut. Tulisan Muhammad Asad sangat berpengaruh di kalangan dunia Arab, terutama setelah tulisannya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Pengaruh tulisan itu pun sampai ke ujung timur dunia, yaitu Indonesia. Hingga Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menyebut Muhammad Asad sebagai contoh kontemporer dari orang Yahudi yang kemudian beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Kalau disandingkan dengan contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW, Muhammad Asad ini miriplah kiranya dengan Abdullah bin Salam, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 10. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman sementara kamu menyembuhkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ada poin penting apa lagi dari sepak terjang Muhammad Asad? Dalam bukunya, Muhammad Asad mengajak pada reawakening atau kebangkitan kembali, dan juga preserving, pelestarian nilai dan tradisi Islam dan tidak larut dalam duplikasi peradaban Barat. Muhammad Asad menerangkan bahwa peradaban Barat memiliki akar rasisme yang menganggap rendah peradaban lain, terutama Islam. Kebanggaan mereka terhadap akar kebudayaan Romawi itu mewariskan budaya materialisme dan dominasi atas yang lain. Dia mengatakan, its real deity is not of a spiritual kind, it is comfort. And its real living philosophy is expressed in a will to power for power's sake. Both have been inherited from the old Roman civilization. Tuhannya orang Barat itu bukanlah zat spiritual, tetapi comfort, kenikmatan. Dan falsafah hidupnya yang sebenarnya adalah tujuan dan ambisi kekuasaan. Keduanya adalah warisan kuno peradaban Romawi. Sementara Islam tidaklah mendasarkan kehidupan pada ambisi duniawi. Islam menekankan moralitas dalam segala hal. Segala sesuatu mengandung nilai moral yang harus dijaga dan tidak didasarkan pada materialisme seperti yang dianut oleh Barat. Muhammad Asad kemudian menawarkan regenerasi dalam diskursus Islam.
ketika Islam mengalami degenerasi karena tua dan lesu, maka perlu dilakukan penumbuhan kembali sel-sel yang telah mati dalam diri Islam. Untuk itu Muhammad Asad mengajak umat Islam untuk percaya diri, berjalan dengan kepala tegak, bangga dengan identitas diri, dan menghilangkan sifat minder dalam pergaulan global dan tidak larut dalam budaya asing. Dia mengatakan, in order to achieve the regeneration of the world of Islam, the Muslims before adopting any measures of reform, free themselves entirely from the spirit of apology for their religion and social structure. A Muslim must live with his head held high. He must realize that he is distinct and different from the rest of the world, and he must learn to be proud of his being different. Jadi untuk mencapai pembaharuan dunia, maksud saya dunia Islam, umat Islam sebelum mengambil langkah-langkah reformasi apapun harus sepenuhnya membebaskan diri dari pola pikir apologetis dalam membela agama dan struktur sosial mereka. Seorang muslim harus hidup dengan kepala tegak. Ia harus menyadari bahwa dirinya berbeda dan unik dari seluruh dunia, dan ia harus belajar untuk bangga akan keunikannya tersebut. Langkah apa yang disarankan Muhammad Asad dalam hal regenerasi ini? Untuk regenerasi, Muhammad Asad menawarkan untuk kembali ke Al-Quran dan Hadis dan tidak meniru ideologi Barat. Pandangan ini sejatinya telah banyak beredar di kalangan kaum revivalis Islam pada abad 18 dan juga 19 yang direproduksi oleh Muhammad Asad dengan tambahan detail deskripsi peradaban Barat yang dia observasi karena dia lahir dari peradaban Barat tersebut. Dia lahir di benua biru. Apa yang dapat disimpulkan dari karya Muhammad Asad? Karya Muhammad Asad hanya menunjukkan salah satu pandangan revivalis Islam di antara banyak pemikiran lain yang kadang berseberangan, meski tujuan semuanya sama, yaitu bagaimana mewujudkan kebangkitan umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian sedikit informasi tentang Muhammad Asad, seorang tokoh muslim yang awalnya adalah seorang Yahudi yang berasal dari benua biru. Dan kita mendapat sedikit informasi tentang kiprah beliau dalam dunia Islam dan menjadikan beliau orang yang sangat disegani di dunia Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah dari sedikit informasi tentang Muhammad Asad ini. Dan wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.